Oke, perusahaan yang mau kita bahas sekarang adalah ADMR atau Adaro Minerals. Nah, Adaro Minerals ini merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan dan juga perdagangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anaknya. Nah, dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, perusahaan anak mempunyai 5 konsesi tambang PKP 2B yang berlokasi di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Tengah. Nah, pada tanggal 31 Agustus 2021, PKP 2B tersebut memiliki sumber daya sebesar 980 juta ton dan cadangan sebesar 170,7 juta ton batu bara metalurgi yang berkualitas tinggi. Nah, untuk tambang MC yang saat ini aktif, estimasi sumber daya dan cadangan menggunakan data topografi 25 Mei tahun 2021. Nah, kelima PKP 2B tersebut merupakan bagian dari cekungan kutel atas atau Upper Kettle Basin yang merupakan endapan batu bara metalurgi yang merupakan salah satu area greenfields terbesar secara global. Nah, pada tahun 2020, ADMR memproduksi batu bara sebesar 1,88 juta ton atau 70% di atas produksi pada tahun 2019 yang mencapai 1,1 juta ton. Nah, seluruh batu bara yang diproduksi pada tahun 2020 itu merupakan batu bara metalurgi jenis HCC dari konsesi Maruai yang memulai produksi pada tahun 2019. Nah, konsesi Maruai mengandung batu bara HCC mid volume kualitas tinggi dengan kandungan abu dan juga fosfor yang rendah. Nah, pada periode 8 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021, ADMR telah melakukan penjualan sebanyak 1,43 juta metrik ton batu bara yang dikirim ke pasar internasional meliputi China, India, Jepang, dan juga Indonesia. Nah, ADMR terus mengembangkan pasar batu bara metalurgi dan bermaksud untuk meningkatkan produksinya seiring pertumbuhan penjualan. Nah, di saat yang sama, ADMR juga terus melakukan investasi pada sarana pendukung dan fasilitas penambangan. Nah, ADMR melalui perusahaan anak memiliki 5 area PKP 2B konsesi pertambangan dengan total luas hingga 146.579 hektar. Oke, secara laporan keuangan seperti apa? Nah, dari pendapatan, untuk kuartal pertama tahun 2022, perseroan berhasil mencetak pendapatan senilai 2,61 triliun, ya, naik ratusan persen dari periode yang sama di tahun 2021 yang hanya senilai 519 miliar. Nah, untuk kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil mencetak pendapatan senilai 3,86 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang hanya senilai 1,46 triliun. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil mencetak pendapatan atau memperoleh pendapatan senilai 3,66 triliun, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang hanya senilai 926 miliar. Laba bersih perseroan di kuartal pertama tahun 2022 berhasil mencetak laba bersih senilai 1,19 triliun, naik signifikan dari kuartal pertama tahun 2021 yang hanya senilai 130 miliar. Nah, untuk kuartal kedua tahun 2022, perseroan berhasil mencetak laba bersih senilai 1,8 triliun, naik juga dari kuartal kedua tahun 2021 yang hanya senilai 367 miliar. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, perseroan berhasil mencetak laba bersih senilai 1,3 triliun, naik dari kuartal yang sama di tahun 2021 yang hanya senilai 203 miliar. Nah, berarti dari laporan keuangan bisa disimpulkan nih, kinerja di tahun 2022 melampaui dari 2021, tetapi apakah berdasarkan kenaikan harga batu bara? Oke, kemudian bagaimana dengan manuver perusahaan ke depannya? Nah, berita yang pertama yaitu adalah ADMR itu menggelontorkan dana 1,66 triliun. Nah, buat apa? Nah, ternyata uang ini itu dialirkan dari sejumlah entitas anak PT Adaro Minerals Indonesia. Jadi berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, anak usaha grup dari Adaro yaitu PT Maruai Coal itu telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Lahai Coal, kemudian ada PT Juloi Coal, ada PT Kalteng Coal, dan PT Sumber Barito Coal yang seluruhnya dimiliki 99,99% oleh PT Maruai Coal. Kemudian yang berita kedua adalah Adaro Minerals itu menargetkan smelter aluminium akan rampung di tahun 2025. Nah, jadi Adaro Minerals mengumumkan penandatanganan perjanjian pengambilan saham bersyarat antara anak usahanya yakni PT Kalimantan Aluminium Industri atau KAI dengan Aume dan PT Cita Mineral Investindo Indonesia atau CITA. Nah, KAI merupakan perusahaan anak ADMR
yang akan mengembangkan proyek smelter aluminium dalam 3 tahap pembangunan dengan perkiraan kapasitas total mencapai 1,5 sampai 2 juta ton per tahun. Nah, tahap pertama yang akan menghasilkan 500.000 ton aluminium sesuai jadwal diharapkan akan rampung di tahun 2025. Nah, selain itu ADMR itu mengalirkan dana 1,5 triliun buat bisnis baterai. Nah, jadi ADMR melalui anak usahanya PT Adaro Baterai Indonesia atau ABI melakukan penambahan modal pada Adaro Indo Aluminium atau AIA senilai 1,5 triliun. Nah, AIA merupakan perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh ADMR secara langsung sebanyak 1 saham dan tidak langsung sebesar 99,99% melalui ABI. Adapun nilai penambahan modal sebesar 1,51 triliun atau setara setara 78 juta US dollar. Nah, kemudian berita yang terakhir adalah Adaro Minerals yang merapat ke Hyundai gitu loh. Jadi jualan aluminium dipastikan lancar. Nah, Hyundai Motor Company dan juga PT Adaro Minerals Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk menjamin pasokan aluminium yang stabil di tengah peningkatan permintaan terhadap aluminium untuk manufaktur otomotif. Nah, kerjasama ini dilakukan untuk membentuk suatu sistem yang komprehensif dan juga kooperatif untuk produksi dan pasokan aluminium oleh ADMR melalui perusahaan anaknya PT Kalimantan Aluminium Industri. Nah, acara penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di sela-sela pertemuan B20 di Bali Nusa Dua Convention Center, Indonesia oleh Jae-Hon Cheng, Presiden dan CEO Hyundai Motor Company, dan juga Garibaldi Thohir, Presiden Komisaris PT Adaro Minerals. Jadi jualan aluminium lancar, kemudian dengan menambah smelter yang akan rampung di tahun 2025, ada kemungkinan di 2023 nanti pendapatan ada kecenderungan naik di tahun 2023, tetapi laba bersih ada kemungkinan sama atau justru di bawahnya karena akan difokuskan untuk pembangunan smelter yang akan dirampungkan tahun 2025 itu nanti.